Bisa. Oke, sekarang kita akan langsung mulai pelajaran hari ini. Silahkan dibuka bukunya halaman 19. Buku matematika halaman 19 ya. Sudah? Sudah, Ustazah. Halaman 19. Tentang apa halaman 19? Menjumlahkan dan mengurangkan pecahan desimal. Oke, menjumlahkan dan mengurangkan ya. Oke, ini siapa yang baru hadir? Menjumlahkan dan mengurangkan pecahan desimal. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Latif, baru gabung. Oh, Latif, ya nggak apa-apa. Oke, menjumlahkan dan mengurangkan pecahan desimal. Nah, ini kita akan belajar ini hari ini ya. Seperti apa pecahan desimal? Ada yang tahu contoh dari pecahan desimal? 0,1. Oke, Ustazah tulis ya. Contoh. Desimal itu biasanya di mana angka itu memiliki koma. Seperti ini, 0,1, kemudian 3,7, bahkan angkanya bisa besar. 3,12 atau bahkan 56,92. Gitu ya. Ini adalah bentuk-bentuk dari pecahan apa? Pecahan apa namanya? Pecahan desimal. Desimal. Kita harus tahu bahwa pecahan desimal di sini kalian harus bisa menebak mana yang namanya satuan dan mana yang namanya puluhan. Oke, sebelum ke sini Ustazah mau tes dulu dengan ada angka di sini 125. Ustazah mau tanya ke anak-anak Ustazah, mana dari 125 ini yang merupakan satuan? Mana yang satuan? Apakah satuan itu 1, 2, atau 5? Satunya, Ustazah. Angka Limanya, Ustazah, limanya. Oke. Ini biasanya kalau Ustazah lihat pelajaran di luar negeri itu kemarin di negara mana? Jadi kita tuh harus tahu bisa memisahkan bahwa 125 itu adalah dari 100. Jangan di sini. Ustazah salah. Oke, kita di sini. Bahwa ini berasal 125, kamu harus tahu bahwa ini berasal dari angka 100. Terus ada 20 dan ada angka 5. Ini kalau dipecah. Ya. Jadi angka ini adalah ada angka dari 100, susunannya seperti ini. Jadi 125 itu berasal dari 100, ini 20 dan 5. Nah, kalau kita sudah tahu, paham ya? 125 itu dari 100, 20, dan 5. Angka satuannya itu bukan angka 1. Satuannya itu adalah ini dia, angka 5. Oke, 5 ini disebut dengan satuan. Ini satuan. Ini sudah pernah dipelajari ya waktu dulu kelas berapa? Kelas 1 ya? Atau kelas Ya. Iya, harus diingat kembali. Kenapa 5 ini satuan? Nih, setelah Ustazah pecah. Kelas 3, Ustazah. Kelas 3. Oh, kelas 3. Oh, Ustazah dulu belajar kayaknya kelas 2 atau kelas 1 ya. Iya. Satuan. Assalamualaikum, Ustazah. Coba suaranya di-mute dulu. Di-mute dulu suaranya. Oke, kenapa 5 ini satuan? Setelah Ustazah pecah, jelas ya bahwa angka 5 disebut dengan 5. 5 saja. Jadi kalau 5 berarti itu satuan. 2 kalau ada 0 di belakang menjadi 20. Ini 2 berapa?
20. Maka dari itu angka 2 di sini disebut dengan angka puluhan. Oke, 2 di sini puluhan. Nah, angka 1 sebagai angka apa ini? Ratusan. 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 Bisa dilihat dari yang Ustazah tulis di sini, angka 1 ini ternyata 100. Berarti 1 kedudukannya sebagai angka ratusan. Ratusan. Kenapa harus? Oke, ini Oke ya. Ini kenapa sih Ustazah harus ajarkan ini kembali? Karena kalian harus tahu bahwasanya kita akan menjumlahkan atau mengurangkan yang namanya pecahan desimal. Ini harus diurutkan. Gimana diurutkannya? Jadi kita harus memasangkan yang namanya satuan, kita jumlahkan dengan satuan. Puluhan, kita jumlahkan dengan puluhan. Gitu ya. Ingat, lebih gampang lagi kalau untuk desimal kalian harus luruskan yang namanya tanda koma. Contoh yang pertama, perhatikan baik-baik contohnya. Ustazah langsung susun ke bawah aja ya, atau tidak usah. Berarti nih, 3,25 akan Ustazah jumlahkan dengan 12,4. Oke, ini ya, perhatikan. 3,25 Ustazah akan jumlahkan dengan angka 12,4. Sudah? Sampai sini perhatikan, ini soalnya. Kunci yang pertama, kalau kalian masih bingung mana satuan, mana puluhan, kalian bisa dilihat di sini, ini adalah angka 3, ini adalah satuan. Ini satuan ya. Angka 3 satuan, Ustazah tulis saja satuan itu S. Simbolnya hurufnya S, berarti satuan. Kalau yang 12 ini satuannya yang mana? 12,4. Coba tebak. Mana yang 4. Yang 2. angka berapa? 2 Ustazah, 2. Pintar. 2. Ya. Angka 2 ini adalah satuan. Oke, sudah? Yang lain? Ada yang masih bingung? Iya, saya bingung. Masih bingung. Oke, ingat Itu komanya datang dari mana? komanya datang dari mana? Itu datang dari soal yang Ustazah buat. Ya, ini komanya memang kenapa Ustazah buat ada komanya? Karena kita sedang berbicara tentang yang namanya pecahan desimal. Gitu ya, Nak? Oke. Oke, ini satuan dengan satuan kita harus luruskan. Selain satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, kita harus meluruskan yang namanya tanda koma. Catatannya saja tulis di mana ya? Bolehlah di sini. Catatan. Catatan yang pertama itu adalah luruskan satuan dengan satuan. Ih, kok kenapa nggak bisa? Dengan satuan. Aduh. Sorry ya. Satuan dengan satuan. Selain satuan dengan satuan, kita harus meluruskan yang namanya tanda koma. Maksudnya bukan hanya satuan dengan satuan ya, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan gitu ya. Nah, kemudian luruskan tanda komanya. Luruskan tanda koma. Ingat ya, tanda koma. Perhatikan kalau kalian menuliskan desimal, itu harus menggunakan tanda koma, bukan titik. Ingat ya, Nak, gunakan tanda koma, bukan titik.
Jadi jangan kalian nanti jangan ikut coret-coret nak, biar ustazah aja ya. Oke, pintar. Jadi ini koma. Kalau titik nanti beda lagi. Kalau mungkin di kalkulator mungkin titik ya. Tapi kalau kita menulis seperti ini, usahakan tulisnya koma. Sudah? Dari catatan kedua ini kita bisa langsung susun. Kalian mau susun ke bawah? Boleh. Kita susun 3,25. Ustazah jarakin sedikit. Ditambahkan dengan angka 12. Oke, ini harus benar-benar lurus. Nih, harus lurus ya. Sini koma, kemudian 4. Oke, bisa diperhatikan. Satuan sudah lurus. Nih, angka 3 kan satuan. S itu adalah satuan. Angka 2 di sini yang 12, 2-nya adalah satuan. Jadi angka 3 dengan angka 2 ini harus diluruskan. Benar-benar antara atas dan bawah. Selain angka 3 dan 2, luruskan komanya. Sudah? Sudah lurus seperti ini, kemudian kita lihat soalnya dijumlah atau dikurang. Soalnya dijumlah atau dikurang? Jumlah. Oke. Jadi kalian harus biasakan bahwa tambah ini bisa bahasanya bisa tambahkan atau penambahan, bisa juga jumlah. Jadi kata-kata itu enggak harus ditambah, tapi bisa menggunakan kata-kata jumlah. Jumlahkanlah pecahan berikut. Berarti kita harus tambahkan pecahan yang ada di sini. Mana dulu menghitungnya, dari depan atau dari belakang? Depan. Belakang. Dari sini. Belakang. Harus dari belakang. Belakang saja. Iya, harus dari satuan. Ingat, ketika menghitung harus dari satuan. Satuan pada koma, ini ada di belakang di sini. Oke. 5 berarti turun ya. 5 letaknya turun ke sini. Oke, kemudian setelah 5, apalagi yang harus dijumlahkan? 2 sama 4. 6. Oke, 2 sama 6. Pinter. 6. Setelah itu koma ya. Koma, ingat komanya harus turun, koma juga. Oke, setelah sudah saja 5. mana lagi yang harus dijumlahkan? 5. 3 sama 2 5, turun 1. Benar, 3 sama 2 ini adalah 5. Oke, terus satunya turun. Jadi hasilnya adalah 15,65. Gimana? Sudah bisa? Iya, Nak. Iya, Nak. Kenapa? Susah ya nulis pakai keyboard dari kanan. Iya, memang agak susah. Nggak apa-apa. Ini Ustazah nggak ada pennya, nggak ada pen untuk nulis, jadi agak susah. Kalau pakai pensil yang di sini tulisannya jelek. Ada di sini pensilnya, ada di sini, tapi Ustazah kurang bagus menulisnya ketika pakai ini kan nanti Ustazah buat soal 2. Jelek kan? Koma 4. Jelek kan? Iya, jadi nggak apa-apa ya. Apa Ustazah, yang penting bisa dibaca. Sip. Oke, kita pakai yang tadi aja ya. Iya, pakai keyboard aja. Oke. Oke, sekarang kita ke soal yang kedua. Ustazah mau tambahkannya, mau berapa nih angkanya? 0. 0,9. Ustazah tambahkan 0,9 ditambah 2,73. Oke. Coba ada yang tahu jawabannya? Coba dihitung dulu di buku kalian.
0,9 ditambah 2,73. Coba dihitung dulu, Ustazah ingin tahu hasil dari kalian. Disusun dulu, Nak. Susun dulu, harus berurut susunnya. Oke. Susun dulu. Mana yang berurutan dengan mana, ingat satuan harus diurutkan dengan satuan. Kalau lebih gampangnya lagi, urutkan atau luruskan tanda komanya. Lurus, harus benar-benar lurus. Ini Ustazah agak geser ya. Oke, ada yang sudah tahu jawabannya? Jawabannya 3,63. 3, oke, Ustazah tulis dulu 3,63. Yang lain ada punya jawaban? Selain 3,63? Jawabannya Enggak apa-apa, Nak. Jangan takut salah ketika belajar. Kita jangan takut salah. Oke, Ustazah kasih tahu urutannya seperti ini. Ayo hitung sekarang. Nih urutannya seperti ini. Kita tinggal jumlahkan. Setelah ini kita kalau sudah bisa penjumlahan, kita kurangkan. Oke. Berapa jawabannya? Jihan, berapa Jihan? Jawaban Jihan? 2,16. Kenapa? Belum? Coba dihitung, Nak. Coba dihitung. Coba dihitung, pegang pensilnya atau pulpennya. Kita coret-coret di buku. Jadi kalau belajar matematika, itu jangan cuma kayak mendengarkan dongeng. 3 lagi. Ustazah jawabannya 3,633. Ustazah. 3,63. Oke, ayo kita sekarang kerjakan bersama. 3 ini turun ya. 3 turun 9 9 berapa? 16. 16. Ingat, ketika 16 masih ada angka yang dijumlahkan lagi di depan, berarti harus disimpan di atas ini. Yang disimpan angka berapa? 1. Oke, setelah ini kan 1 ditambah 2. Jawabannya 3,63. Wih, pinter nih. Udah bisa? Udah Ustazah. Oke, sudah ya. Oke. Ini adalah contoh dari yang dijumlahkan atau penjumlahan. Sekarang kita akan coba contoh yang pengurangan. Berarti contoh yang ketiga. Ustazah, Ya, Nak. yang tadi dulu deh mau di screenshot. Oh, mau di screenshot. Nanti Ustazah kirim video. Ya. Silahkan, boleh di screenshot. Nah, Oke, sudah. Ustazah. Sudah. Rajin sekali kasih pakai seragam. Mantap. Tuh, bisa ditiru Casey ya. Rajin, disiplin menggunakan seragam. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang yang pengurangan. Oke, pengurangan Ustazah mau 0,8. Ustazah akan kurangkan dengan 0,5. 0,5. Ya, saja. Berapa jawabannya? 0,3. 0,3. Pintar sekali. 0,3. Jawabannya 0,3. Ini perlu Ustazah jelaskan ulang atau tidak perlu? Oh, tidak perlu. Tidak perlu. Mantap. Sekarang soal yang selanjutnya. Wah, ini udah pinter semua ini murid Ustazah nih.
Sekarang soal yang selanjutnya. Ustazah pakai 12, ya 12 terus 15,57 dikurang dengan 9,8. Ayo, coba kalau kali ini berapa jawabannya? Saja. Boleh disusun dulu. Susunnya harus sesuai ya, satuan dengan satuan. Susun dulu. Boleh pakai coret-coret. Saya tahu saja jawabannya. Tuh. Berapa jawabannya? 2,77. Berapa? 2,77. Oke, berarti susunannya seperti apa? Ayo, susunannya mana yang satuan? Dari 15,57 mana yang satuan? Yang satuan 5. 5 Ustazah. 5 kan Ustazah? Ya, Banyak 5 dua. yang ini satuan, 7 yang ini juga. Banyak dua. Berapa? 25,47. 25,47. Tadi jawabannya 2,77. berapa? 2,77. 2,77. 5,77. Ada jawaban lain selain ini? Bisa jadi 2 sih. Oke. Kalau gitu Ustazah akan bantu susunkan. Ya. 15, Ustazah agak jarakin. 57, Ustazah kurang 9,8. Oke, susunannya seperti ini. Jadi ini harus nanti ketika mengerjakan soal, Ustazah menginginkan bahwa kalian harus pakai susun ke bawah seperti ini ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Siapa ini baru hadir? Azam. Oh, Azam. Oke, Azam, selamat bergabung. Wah. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Sudah disusun seperti ini, boleh disusun di buku tulis kalian. Sudah dicatat. Sudah dicatat. Oke, Azam boleh buka buku Azam ada pada halaman 20. Nah, tadi dicatat Ustazah. Ya, Kayaknya emang kita harus ada yang ngebimbingnya. oke, sudah ya. Jadi Kalau ini 7 kita akan turunkan ke bawah. Kita mau lihat nih kira-kira jawaban yang benar 25,47 atau 5,77. Oke, perhatikan baik-baik. 2,77 Ustazah. Ya, ini 2,77. diperhatikan ya nak bahwa soalnya adalah pengurangan. Soalnya itu adalah yang ada di sekolahan. Tolong Ustazah dengar. Oke, sudah ya. Oke, kita ini pengurangan jadi dikurang, bukan ditambah. 7 turun ke bawah. 7. Sudah? 7 sudah turun, kemudian 5 dikurang 8. Ustazah. Berapa 5 dikurang 8? Nggak bisa Nggak Ustazah. bisa. Nggak bisa Ustazah. Berarti pinjam. Pinjam muka 15. Nggak bisa Ustazah. Iya, berarti ini menjadi 15. betul. Ini jadi 15 dan yang ini sisanya sisa berapa? 4. Setelah sudah 14. dipinjam 1. 15 dikurang 8 berapa?
7. 15 dikurang 8 itu tuh 7. 5,77. Ya, iya nah. Koma di sini, koma harus lurus ya, jangan lupa letakkan komanya. Kemudian 4 karena tidak bisa dikurang 9 berarti pinjam dengan angka 1 menjadi angka 14. 14 dikurang 9 sama dengan berapa? 5. 5. Ini jawaban yang benar dan ini jawabannya salah. Yang benar adalah 5,77. Jadi angka 7 di sini. Saya kira ditambah tadi. Iya, harus perhatikan ini. Kan tandanya pengurangan, jadi harus dikurang. Oke, 77 ingat ya, 77. 7 ini juga sebagai namanya satuan. Ya, ini juga disebut dengan satuan. Jadi ini satuan desimal ya. Ini satuan desimal. Satuan desimal. Itu. Kemudian ini puluhan dari desimal. Ini baru satuan pada bilangan bulatnya. Ini satuan juga angka 5-nya. Oke. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Apakah sudah Ada. Hari ini tugasnya apa, Ustazah? sabar, Nak? Kalau soal tugas nanti ada waktunya. Oke? Jangan lupa ya tugas yang hari ini itu belum Ustazah koreksi sengaja. Karena apa? Karena Ustazah lihat itu baru sedikit. Biasanya Ustazah tidak akan buka chat ketika Ustazah tidak ingin mengkoreksi. Jadi kalau chatnya belum dibuka berarti Ustazah belum koreksi. Ini Ustazah belum buka karena baru sedikit. Yang mengerjakan tugas, anak-anak yang belum mengerjakan tugas, masih Ustazah tunggu ya. Oke. Oke, ini gampang. Ingat ya, cara setiap matematika harus dikerjakan di mana? Harus dikerjakan di mana? Di buku tulis, Ustazah. Pintar. Harus dikerjakan di buku tulis. Dan menggunakan caranya. Jadi iya, ini harus sering menulis dan harus sering menggunakan cara biar kalian selalu ingat. Tidak mudah lupa. Bisa dihidupin terus. Yang pakai link Ustazah Ai siapa? Pakai HP Ustazah Ai? Enggak. Anak baru. Enggak. Oh, dari baru ya? Baru. Faik. Namanya Faik. Namanya siapa? Faik. Oh, Faik. Kok Faik nggak dihidupkan kameranya? Kameranya saja yang dihidupkan, Nak. Suaranya di mute. Atar, mana ini Atar? Tidur. Oke, maaf ya. Ustazah bukannya kejam atau apa. Jadi ketika tidak ada respon, apalagi tidak ada panggilan yang bisa dijawab, nanti Ustazah keluarkan dari kelas ya. Jadi hanya siswa yang mau belajar dan hanya siswa yang mau menghidupkan kamera yang Ustazah terima di kelas ini. Oke? Oke. Anza Kenzi tidak ada. Fatiah juga tidak ada. Afra tidak ada juga. Kemudian Azam tidak ada. Nih, ini banyak yang nggak ada nih. Ustazah nggak pernah menganggap ada ya untuk yang kameranya dimatikan. Maaf, Ustazah tidak masukkan ke absen. Jadi itu peraturan kelas tinggi. Kalian sudah kelas 5, sudah mau ujian. Jadi harus rajin-rajin masuk sekolah. Berarti yang tidak masuk di Zoom berarti sekolahnya bolos. Ingat ya, kita di sini bukan berarti kita tidak sekolah. Kita sama seperti biasanya sekolah. Hanya saja sekolah kita pindah tempatnya.
Bukan di ruang sekolah lagi, tapi di rumah masing-masing. Oke. Gimana? Ya, ini catatan yang pertama, penjumlahan. Yang tadi pengurangan. Itu catat Ustazah. Kenapa, Nak? Ini juga Perhatikan, untuk tugas hari ini Ustazah tidak mengambil dari buku kalian, tapi Ustazah akan buat soal sendiri. Ya? Oke. Latihan soalnya ada di sini. Bisa kalian catat ya. Nanti kalau kalian ada yang belum sempat mencatat, boleh. Latihan soal. Yang nomor 1. Nanti videonya Ustazah kirimkan di grup ya. Enggak di grup, linknya aja. Oke, 9,6 Ustazah tambah. Ustazah yang di atasnya hapus dulu dong. Kenapa? Jangan dihapus, Nak. Yang di atasnya. Buat contoh verbadi. Oke, jangan dihapus. Kita pindah halaman. Latihan soal. Soal nomor 1. 9,6. Ustazah, Nah, 3 aja. Soalnya kan kemarin udah 5 itu. tenang saja. Masa 3? Ya, Enggak Nah, ini buat apa-apa latihan Ustazah, aja. 3 soalnya agak susah. Agak susah. Coba, mungkin Iya. kalau sudah bisa ini mudah banget. Tinggal diurutkan aja komanya. Ya, coba. Yang pengurangannya itu susah Ustazah. Pengurangannya susah, ya nggak apa-apa. Gampang. Tapi kalau kalian merasa susah, berarti kalian sudah berusaha ya. Jadi kalau kalian berusahanya lebih keras lagi, insya Allah nanti bisa. Oke, ini penjumlahannya ada 3. Ustazah kasih lebih gampang ya. Jadi biar kalian nanti pengurangannya 2 aja. Kalau penjumlahan gampang kan? 0,8. Gampang Ustazah. Kenapa, Nak? Gampang Ustazah. Iya, gampang. Iya, gampang bagi yang sudah bisa. Jadi matematika itu harus sering berlatih biar semua menjadi gampang. Nggak ada lagi kata-kata matematika susah. Mudah sebenarnya. Oke, Ustazah kasih 31. Yap. Itu nanti dibuatnya pakai cara Ustazah. Ya, pakai cara. Kenapa Ustazah ingin pakai cara? Biar kalian itu bisa. Gitu. 7. 31,7 kita akan tambahkan dengan 2,6. Oke, ini yang penjumlahan ada 3, pengurangannya ada 2. Jadi katanya pengurangan agak lebih sulit ya. Jadi memang pengurangan itu kalian harus bisa seperti pinjam, simpan, pinjam, mana yang harus dipinjam. Gitu. Oke, 11. 11,5 itu akan dikurangkan dengan 4,8. Harus diurutkan dulu sebelum dihitung satuan dengan satuan atau urutkan tanda komanya. Nggak boleh mencong-mencong Ustazah. Mencong-mencong tuh gimana?
Kalau mencong-mencong nanti salah posisi. Harus lurus. Nih, 0,25. Nah, ini agak nanti harus diperhatikan 25. Oke. Yang ini belum Ustazah jelaskan tadi. Tapi Ustazah akan jelaskannya sekarang. Ini agak angka di atasnya itu ada 1. Ustazah jelaskan di sini dengan beda soal ya. 4. Ustazah akan kurangkan dengan 0,15. Oke, Ustazah akan buat soal seperti ini. Ini sama ya. Jadi di bagian atas itu ternyata ada satu angka satuannya 0, berapa tadi? 4 ya? 0,4. Jadi nanti tulisannya dia seperti ini. 15. Nah, susunannya seperti ini. Oke, bisa diperhatikan di atas itu hanya ada angka 4 yang Ustazah tanyakan sekarang. Apakah angka 5 ini turun ke bawah? Ayo. Iya. Apakah angka 5 itu turun ke bawah? Turun. Tahu saja. Yakin turun ke bawah? Kok Enggak. tambah sih? Salah, ini dikurang. Enggak, Ustazah. Enggak yakin. Oke, perhatikan. Ini dikurang. Ketika dikurang, angka 5 ini enggak turun ke bawah. Kenapa? Karena di atas angka 5, 4 ini hakikatnya ada namanya 0 di sini. 40. Gitu. Jadi seperti ini ya. Setiap pengurangan kok angka di atasnya kok nggak ada Ustazah? Kosong. Berarti kamu harus berikan 0. Bahwa 4 di sini adalah 40. Oke? Sudah? Oke. Paham? Setelah itu 0 dikurang 5. Bisa nggak 0 dikurang 5? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti pinjam sama angka 4 di sini. Oke, 4 ini sisanya tinggal 3. Kemudian ini menjadi angka 10. Oke. Jadi 10. 10 dikurang 5 berapa? 5. Kemudian 3 dikurang 1 berapa? 2. Oke, setelah itu nolnya turun. 0 yang di sini turun. Jadi Hasilnya 0. Ustazah hasilnya 0,25. 0,25. Oke, ini ya harus tahu ini. Caranya seperti ini. Ini yang terakhir. Ini cara ini bisa kalian gunakan untuk soal yang nomor 5. Oke, kalau Ustazah tanya sekarang. Nah, Nak, jawab ya. 5, perhatikan. Aduh, 0,5 dengan 0,25. 0,25 besar yang mana antara 0,5 dengan 0,25? 0,5. Coba besar yang mana? 0,5 dengan 0,25. 25. Besar yang 25? Iya. 0,5 Ustazah. 0,5. Oke, jadi kuncinya seperti ini. Kalau Jadi tinggi lihat, kenapa yang paling besar yang mana? Lihat satu angka yang ada di belakang koma. Ini angka berapa? 5. Yang ini angka berapa? 2. 5 dengan 2 besar. 5. 5. Tahu nggak kalau 5 ini bahwasannya adalah 50. Iya, setelah Ustazah tambahkan 0 di belakangnya,
terlihat jelas bahwa ini adalah 0,50, yang ini adalah 0,25. 5. Jadi besar yang mana? 0,5 apa 0,25? 0,5. Ini harus diperhatikan ya, ini lebih besar. Berarti tandanya 0,50 itu lebih besar. Oke. Dibandingkan 0,25. Oke, sudah untuk pelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak. Cukup pelajaran hari ini? Cukup Ustazah. Alhamdulillah. Oke. Kalau cukup pelajaran hari ini, jadi jangan lupa latihan soalnya ini harus dikerjakan. Mengumpulkannya kapan? Ustazah, tapi latihan soalnya belum aku screenshot. Oh ya udah, nggak apa-apa, silahkan di screenshot sekarang. Udah. Sudah? Udah. Oke. Untuk tugasnya itu boleh kalian kerjakan hari ini, boleh juga besok. Hari Sabtu boleh juga. Kalau hari Sabtu mungkin libur, boleh dikerjakan hari ini. Oke? Oke. Nggak ada yang lagi ditanyain? Ada lagi? Ada. Tidak ada. Alhamdulillah ya, semoga pelajaran hari ini semuanya kalian belajarnya dipermudah dan pelajarannya juga bisa dimengerti. Amin. Ustazah. Oke, kalau begitu untuk pelajaran hari ini Ustazah tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh live. Kayaknya itu ada yang